Oke, gimana Mbak Selvi? Dimulai saja nih. Boleh, oke boleh Mas Koswara berhubung sudah di record juga ya. Nanti mungkin Hmm. para peserta bisa mengikutinya lewat record gitu. Karena recordnya ada di LMS ya, Mas Koswara. Mbak Selvi. Halo, oke. Suara Ya, saya terdengar ya, Mas udah Koswara? terdengar? Hmm. Oke, mungkin langsung dimulai saja berhubung sudah di record. Selamat sore para peserta AI generatif. Hari ini adalah hari terakhir ya untuk kelas AI generatif. Dan sebelumnya kalau misalnya ada beberapa peserta yang belum bisa mengakses recordingnya maupun LMS-nya gitu ya, nanti boleh disampaikan saja di grup dan akan dibantu oleh tim Ops kita gitu. Oke, sebelum kelas terakhir dimulai, mohon semuanya itu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi absensi. Teman-teman silakan dibuka untuk kameranya. Kak Fei, Kak Kris, dan juga Kak Agam. Silakan Kak, dibuka kameranya ya. Oke, baik. Mas Koswara di rumah nih, Mas Koswara. Ya, Mbak Selvi lagi di rumah. Oke. Mas Kris ditunggu ya untuk kameranya. Mas Kita Kris masih di akan kantor kayaknya nih. mulai. Iya. Oke, baik. Kita akan lakukan sesi absensi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik Mas Koswara bisa langsung dimulai saja ya untuk kelas sesi terakhir AI generatif. Silakan. Oke, thank you Mbak Selvi. Nah, sebenarnya sih ini hanya menggantikan saja, gitu. Terus ini disclaimer dulu sedikit, gitu kan. Oke, nah sebenarnya sih ya kalau Pak Dewa ya emang luar biasa kan ya, udah kita ketahui bersama, gitu. Oke, ini hanya membackup saja, gitu kan. Oke, jujur aja kalau sekarang kan materinya berkaitan dengan seni. Ah, hobi ngegambar gitu kan. Ya orang-orang seni lah. Ya, Pak. Kebetulan sih bukan nggak terlalu suka, cuman kayaknya nggak hobi ke sana. Gitu. Belum 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 hobi ke sana gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau anak-anak kecil, ya anak-anak TK, SD, gitu kan. Nah mereka mungkin karena dunianya seperti itu ya. Oke. Nah cuman di sini kalau kerjaan sehari-hari sih, ya sebenarnya layarnya hanya hitam putih. Maksudnya gimana? Ya dunia server lah gitu. Ya kebanyakan sama codingan gitu. Oke, ini bentar. Oke, layarnya sudah ya kita tampil. Ya, Oke, sudah jadi sekali terlihat lagi, Mas. ya ya. Ya, ini harusnya sih orang-orang yang hobi seni gitu ya. Ini selain di LMS ini ada materi tambahan gitu ya. Oke, di materi tambahan cuman oke, ini ada harusnya nanti Pak Dewa juga mau share server gitu ya, server untuk bisa istilahnya bikin AI gambar ya. Ini di share dulu, oke ya. Stable diffusion. Mana share? Oke ini ya. Oke ini share dulu. eh oke. Nah ini udah ya selesai. Oke. Materi ini udah disampaikan belum sama Pak Dewa? Belum ya? Untuk materi yang ini sepertinya belum ya, Belum. karena Oke. kemarin lebih ke praktek ya. Praktek ya Kak Agam ya. Belum, Mas. Oke belum ya.
Nah, ini kalau Mas Kris kan hobi desain gitu ya. Harusnya masuk nih AI untuk ini gitu kan. Ya, AI ini salah satu toolsnya Stable Diffusion gitu. Ya. Oke. Nah, bayangkan yang tadinya ngoding gitu ya harus ke sini. Gitu. Ini salah satu gambaran saja gitu kan. Oke. Mungkin penasaran layar hitam putih kayak gimana sih? Ya, ini salah satunya gitu ya. Ya, ini jadi kebanyakan kerjanya di layar hitam putih. Gitu. Ya. Jadi bukan yang berwarna. Ya, bukan berarti orang-orang yang seneng di sini ya menyeramkan, enggak juga. Ya, gitu. Sama aja. Ya. Ya. Nih, jadi ya kurang lebih kayak gini lah. Ya untuk kerjaan sehari sama ngoding gitu ya. Oke. Nah, ini sudah di-share kayak mengenai harusnya sih ada server khusus ya di sini. Tapi menunggu Pak Dewa juga nih. Oke, untuk servernya. Oke. Ya. Ya, tapi sementara sambil menunggu nih. Jadi sekarang emang zamannya serba sewa gitu. Ya, mungkin konsepnya dulu mungkin di warnet gitu kan. Warnet sewa 1 jam, 2 jam, ya misalkan bayar entah 5.000 per jam ya atau 10.000 gitu, tergantung dari spek gitu kan. Nah, sama halnya zaman sekarang juga yang namanya si server ya, mereka sewa juga. Ya. Daripada beli kan, ini harusnya kalau pengen ngegambar AI gitu ya, kayak gambar AI, ini butuh PGA minimal spek kayak gini. Oke. Ya ini laki-laki senang di warna hijau gitu ya. Oke, ini ya untuk PGA itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi di komputer masing-masing juga bisa gitu. Cuman butuh PGA minimal ini ya, RTX 4 sekian gitu. Apalagi kan sekarang RTX berapa tuh? 4090 gitu ya. Yang paling wah ya. Oke, kelihatan harganya? Oke. Nah, ini ya. Harusnya menggunakan spek kayak gini gitu. Nah, tapi dengan semakin canggih zaman ya ternyata bisa sewa ya. Ya, ini salah satu server ya yang bisa sewa ya, untuk bikin generatif AI ya, ini desain ya ini AI-nya ya namanya Runpod IO. Oke, nih. Oke, jadi di sini ya salah satu penyedia jasa untuk sewa servernya AI gitu. Ya terutama untuk AI eh, nih yang membutuhkan GPU gitu. Ya. Ya, jadi emang ada salah satu pekerjaan nih yang mulai terancam ya. Oke ya, ya tadi dikatakan orang-orang desain ya, kemudian orang-orang yang senang di seni gitu. Oke. Nah, ini mau mulai keganti gitu ya oleh AI. Ya, jadi hampir semua orang bakal bisa ya menggunakan gitu. Asalkan nanti nih bisa minimal bisa penggunaan dasarnya dulu gitu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu gitu. Terus mulai dari instalasi deh. Nanti instalasinya mungkin lewat video saja gitu kan. Karena emang spek server
maksudnya spek laptop yang di sini juga ini belum belum memiliki si Nvidia. Oke, ini servernya kita. Oke, silakan dicek di Task Manager. Oke, ke Task Manager. Ya, nih, ya, terlihat kan? Nah, ada CPU, kemudian ada juga GPU. Gitu. Ya, nih. Ya, GPU-nya kebetulan hanya ada Intel. Ya, ini bukan Intel polisi dan semacamnya, tapi ini lebih ke hardware teknologi. Ya, ini belum belum memiliki yang namanya si Nvidia tadi. Kalau lihat harganya, oke, luar biasa, gitu ya. Oke, 4, ya 33, ada yang hampir 40, gitu. Ya. Oke. Nah, tapi kalau sewa sama kayak warnet, gitu kan. Ini sewa berapa sih? Oke, ini kalau sewa, kalau sewa RTX kayak tadi ada nggak? Oke, nih. Hmm. Oke, ini RTX sama ya, RTX 4090. Oke. Oh, tapi ada yang menggunakan juga ini, cuman dari segi VRAM, oke, sangat besar, gitu ya. Ya, emang karena AI butuh nih, ya butuh kecepatan yang lebih tinggi sini. Oke, ini kalau community cloud sekitar 0,34. Oke, tapi kalau secure cloud-nya 0,69 dolar ya per jam tadi ini. Ya. Kayak misal community cloud berapa sih? Ini kalau sewa ke 0,34 ya. Oke, 0,34 dolar. Oke. Oke, ini sekitar kayak bener ya nih. Kayak sekitar 5.000 ya. Nih, kayak 5.000 per jam. Buletin deh 5.200. Ya. Oke, ini community cloud gitu. Ya. Kayak di sini bukan berarti promosi, enggak ya. Juara coding nggak dapat komisi gitu ya dari si Ranford IO. Ya. Oke, tapi di sini hanya menampilkan saja bahwa ini adalah harga sewanya mereka gitu. Oke, hitungannya per jam. Ya. Ini harga aslinya. Ya. Belum lagi kan kalau harga di sini paling dapatnya berapa giga sih? Ya. Oke, ini dapatnya oh sama 24. Oke, ya, sama. Ya. Oke, berarti ini emang satu CPU oke, ditambah dengan GPU ditambah dengan 4 virtual CPU. Karena emang CPU tetap dibutuhkan. Oke, eh ini untuk awalan ya atau perkenalan mengenai server AI ya. Apakah ChatGPT menggunakan GPU juga? Tentunya menggunakan. Ya. Ya, makanya Nvidia sekarang ya dari segi saham ya terus naik ya. Ya. Apalagi yang punyanya siapa? Ya, kemarin ya kalau nggak salah kemarin ke Indonesia kan. Oke. Ini yang punyanya CEO-nya Nvidia. Gitu. Kemarin ke Indonesia. Ya, Mas Huang ya. Ini Mas Huang kemarin ke Indonesia ya. Oke. Entah sekarang masih ada atau enggak ya. Oke.
Nah, ini yang punya Nvidia atau CEO ya. Oke. Eh, ini mungkin sebagai gambaran ya gimana mereka melakukan sebuah instalasi gitu, ya. Oke, ketika tapi sekali lagi dengan catatan ya mereka menggunakan eh, apa menggunakan komputer sendiri ya dengan spek yang tadi. Tuh. Tapi kalau sewa ya berarti tinggal install saja. Oke. Ini oke, bentar ya nih mau di-share gimana gambaran untuk instalasi gitu ya. Ini instalasinya. Oke. Jadi kalau Pak Dewa mungkin belum share servernya, oke nanti setelah ya setelah kelas gitu kan, ya bisa silakan dicoba oleh masing-masing peserta. Oke, ini bentar mau share. Oke, instalasinya dulu deh. Oke, sudah kelihatan? Ini, udah ya. Oke, nggak usah ada suaranya lah. Oke. Hi everyone, Kevin here. Today we are going to look at how you can and the results Oke, are ini salah actually satu hasilnya. really stunning. Full rights to all of the images. Oke, First, we want bisa to aja make di sure that skip. your PC is even Ini capable of kebutuhan running dari Stable sistemnya. Diffusion. Jadi, And you'll ini want to make mereka sure juga that you have a discrete GPU. ah, On Windows, udah jelas press ya GPU. Control Shift Ini Escape. dibutuhkan. This opens up Task Manager, Tadi yang and over on the ditampilkan. left-hand side, click on Performance. Ini Here, if you see NVIDIA in this list, then that means that you have a discrete GPU or graphics card. So that's good news. Right here, you'll also want to verify that you have at least 4 gigabytes of dedicated GPU memory. kecilin aja dah. Oke. Nah, jadi emang pertama butuh GPU gitu. Jadi tanpa NVIDIA nggak bisa dijalankan nih si division stable diffusion ya. Oke, diffusionnya ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang dibutuhkan yaitu eh ini Git. Oke. Ya, karena nanti resource si softwarenya atau toolsnya berada di GitHub. Gitu. Jadi ini harus diinstal mengenai Git. Gitnya harus diinstal. Oke. Kemudian selanjutnya Python. Oke, Python juga sama dibutuhkan. Ya. Ya, ini emang Python ya mulai dari tahun kemarin, apalagi pas COVID. Ya. Oke. Kebutuhan kalau di luar negeri sih, di luar negeri kebutuhannya tinggi banget gitu. Karena adanya AI ini. Tapi kalau di Indonesia karena orang-orang yang research atau peneliti untuk Python, gitu ya, untuk AI masih sedikit. Makanya di Indonesia kurang terlalu banyak untuk programmer Python. Tapi kalau di luar negeri banyak sekali, gitu ya, atau kebutuhannya sangat tinggi, ya, karena si AI ini, gitu ya. Oke, tadi apa? Eh, nah, masih instalasi Python. Versinya emang yang dibutuhkan versi 3.10, gitu, ya. 3.10. Sekarang sudah 3 titik berapa? 12 apa 13? Oke. Nah, ini tadi berarti Git yang dibutuhkan selain GPU-nya. Ya, kemudian Python yang harus diinstal. Ya. Oke, terus selanjutnya
Ini GitHub dari Stable Diffusion-nya. Oke. Ini mungkin sekalian di-share di sini ya. Stable Diffusion. Oke. Hmm. Oke, ini. Oke, ya. Dan ini di-share lewat chatnya Zoom. Ya. Silakan mungkin bisa sambil ngopi saja nih. Apalagi orang-orang desain ya. Ini harusnya jangan jauh-jauh dari kopi gitu ya, Mas Kris. Oke, apa nggak ngopi nih, Mas Kris? Aku nggak ngopi mas. Nggak ngopi. Oke. Oke, terus di sini ya hasil clone-nya. Oke. Ada peserta baru yang join. Oke, ya. Oke, jadi ini masuk dibikin folder baru ya mengenai Stable Diffusion-nya. Gitu ya. Ya nanti dari link tadi ini mau diambil ya bahasa kitanya download lah. Gitu. Ya ini pengen di-download ke yang namanya komputer masing-masing. Gitu. Ya kalau enggak tadi ke server. Ya. Oke, ini perintahnya dengan git clone kemudian URL yang tadi di-share. Ya. Ah, terus apa lagi nih? Oke, modelnya. Kayak di sini model bukan berarti eh, ya kayak foto-foto model gitu ya. Nah, kayak model. Jadi model di sini adalah semacam skill set gitu ya atau keterampilan ya nih yang dibutuhkan. Oke, totalnya lumayan nih 4 giga gitu ya. Oke, ini model P15 bentar. Oke, ini modelnya model P Stable Diffusion tentang nih Brunei ya. Hmm, 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 hmm. Oke, nih. Bentar. Dia tadi download di lumayan size-nya ya. 4 giga lebih nih. Jadi ini adalah skill set alias keterampilan. Ya karena AI sama ya kayak manusia belajar dulu gitu kan. Ya misalkan ya kayak manusia aja gitu. Jadi manusia belajar dulu baru punya skill ya, kemudian skill itu digunakan. AI juga sama gitu. Ya. Oke, nah skillnya ini dinamakan dengan model di sini. Oke, ini modelnya. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke. eh Stable Diffusion P15. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, ini salah satu. Emang ini webnya adalah tentang Hugging Face. Oke, ini salah satunya saja. Ya, tapi kalau sudah masuk, kalau tadi sudah beli sewa dari Runpod, ini harusnya lebih cepat. Gak usah download terlalu lama. Ya, oke, ini salah satunya. Oke, oke, Hugging Face di sini. Ya, yes. Ah, yes. Anggap saja ini sudah di-download. Oke, ini ya. Extensionnya CKPT, extension file.
Kayak di sini sih di rename ya. Ini setelah di copy ya, gitu. Copy ke bagian eh, stable diffusion tadi yang sudah di copy gitu ya. Oke. Ya, kemudian di sini sedikit diedit di bagian web UI ya, user but. Oke, ini ya. Jadi yang tadi GitHub ya ini di download ke sini ya ke komputer masing-masing. Ya, tapi sekali lagi kalau komputernya tidak mendukung, oke, ini nggak bisa. Gitu. Ya, tapi kalau mau dipraktekkan dulu nggak apa-apa. Ya, siapa tahu nanti setelah dari sini mau beli GPU-nya. Gitu. Ya, setidaknya sewa dulu. Gitu. Ya, oke. Nah, tadi sedikit diedit mengenai git pull. Gitu. Ini salah satu perintah untuk update yang namanya project di GitHub. Gitu. Ya. Kebetulan di sini sudah up to date. Ya. Oke. Nah, silakan bisa diakses nih kalau sudah ya. Port defaultnya adalah 78. Pokoknya di situ ada linknya kok. Tinggal bisa langsung diklik ya. Bisa langsung diklik saja. Terus ya. Nah, ini ya. Pertama nih pilih modelnya dulu gitu. Ya, sebelum menggunakan. Jadi sebelum menggunakan toolsnya gitu ya. Tanpa model nggak bisa. Jadi emang harus menggunakan modelnya gitu ya. Nah, ya, jadi kalau sudah ini baru kayak nggak apa-apa lah sekalian nih dikit lagi. Ini salah satu contoh untuk perintahnya gitu, atau sebuah prompt gitu, ya. Oke, ini karena emang ada beberapa format gitu, format penulisannya ya. Oke, ini jadi nggak bisa asal ya. Ya, di sini nggak bisa asal bikin prompt gitu ya. Belum lagi ada banyak sekali konfigurasi gitu ya. Atau istilahnya adalah parameter ya. Ya, di sini banyak sekali parameternya supaya nanti bisa apa? Bisa menghasilkan sesuai keinginan ya. Ya, nah ini salah satunya lah ya, ini. Dan tentunya di PDF tadi ya sudah ada istilahnya apa sih dari maksud dari sampling step ya, kemudian sampling method ya. Nah, di PDF juga ada. Kalau enggak di materinya yang ada di LMS ya sama ya. Oke, ini nggak apa-apa, tunggu saja ya. Sambil yes. Base count ya, pokoknya semua yang ada parameter di sini ya, sudah dicatat di PDF ya. Oke. Nah, ini banyak lagi settingan ya. Belum lagi ya. Ya udah, ini settingannya default gitu. Oke, kemudian generate sini. Nah, dan ini salah satu hasilnya ya. Jadi siapa yang bikin ini AI gitu. AI di mana belum ada di Google. Biasanya kan kita nyari Google gambar ya. Kalau ini kan sesuai keinginan gitu, sesuai imajinasi masing-masing ya. Ya, jadi intinya Mas eh, ya bisa dikatakan ini ada salah satu profesi yang mungkin ya akan sebentar lagi akan keganti gitu ya. Ya. Jadi bukan berarti ini kesenian bakal hilang, malah semakin canggih ya.
Oke. Ya emang kayak gini hasil AI gitu kan. Tiba-tiba matanya di atas, ya matanya ada 4, tapi mata yang di bawah nggak ada bola, nggak ada ininya ya, bulatan hitam. Gitu. Oke. Ya serem juga. Ini namanya juga monster kan. Oke. Ya jadi emang ya dengan adanya teknologi ini ya, semakin ke sini semakin canggih gitu kan. Kalau istilahnya mengabaikan ya, atau nggak mau belajar ke hal-hal yang baru ya. Misalkan kita sebagai orang seni nih atau sebagai desainer gitu, nggak mau mempelajari yang namanya AI ya sampai ke sini gitu, pasti akan ketinggalan ya karena di luar negeri sana ya sudah berbondong-bondong ya mulai menggunakan teknologi kan ya tujuannya kan ya ke bisnis gitu kan supaya lebih efektif, efisien, ya, itu hal umum lah. Oke, nih eh share dulu tadi sedikit mengenai ini lah. Oke. Jadi tadi adalah instalasi ya, kemudian kebutuhan-kebutuhannya Git, Python ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Oke. Oke, ini balik lagi. Yang tadi link yang dikirim ya ke GitHub ya. Oke, ini si stable diffusion ya. Oke, ini instalasinya oke, oke, tadi bisa di copy dari sini ya. Oke. Ini hanya sampai ini sajalah mempraktekkan. Oke, ini sampai ke Git. Oke, ini Git. Oke, juara coding. Oke. Ini misal tadi oke, skill course dulu. Oke. Nah, ya, tadi kesini kan bikin folder baru, ya. Oke, kemudian selanjutnya, nih, ya dari GitHub, ya dari GitHub, kemudian di copy, ya bahasa umumnya kan copy atau download, gitu kan. Oke, tapi kalau di sini bisa, oke, istilahnya adalah clone. Oke, ya. Filenya berapa? Kurang lebih 34 mega. Sekali lagi ini di luar dari model atau skill set gitu ya. Oke, ini yang namanya AI. eh, Apalagi video juga sudah mulai kan ya, bikin video menggunakan AI. Oke, sudah mulai juga sekarang ya, lebih maksimal, lebih rapi gitu. Ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Oke. Oke, ini masih 34 sekali lagi di luar dari model atau skill set ya. Oke, ini di luar dari keterampilannya. Oke, ini sedikit lagi ya. Oke, selesai. Nah, ya. Oke, kemudian tadi modelnya kalau sudah di-download yang 4 giga tadi ya. Oke, silakan kopikan ke sini. Oke, ya. Oke, tadi berapa giga? 4 giga sekian ya. Oke, 4 giga sekian ya. Oke, lumayan. Oke, nah inilah salah satu tools yang dibutuhkan
ya. Ya, emang ada juga sih tanpa menggunakan tools kayak Stable Diffusion. Ya, misalkan apa yang sudah dikenal oleh peserta yang ada di sini, ya, mengenai AI yang bisa bikin gambar, gitu ya, atau yang bisa ngedesain, ya. Ada nggak yang sudah dikenal selain Stable Diffusion? Oke, Mid Journey. Nih, ya. Ini salah satu penyedia jasa untuk bikin gambar, ya. Oke, Mas Eko mungkin udah tahu nih, ya, Mid Journey, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya masuk ke materi hari ini, tapi sesuai dengan arahan Pak Dewa, ya ini menggunakan Stable Diffusion saja. Ya, oke. Jadi, kalau Midjourney bisa menggunakan Discord, gitu. Ya, ini tampilan Discord kan. Ya, ini hasilnya lah. Kayak kita lihat Discordnya. Ya, mungkin yang punya Discord silahkan cari channelnya. Ini ada kok. Kebetulan di sini belum diinstal. Ya. Oke. Tapi yang sudah punya Discord, ya ini bisa di apa? Oke, bisa dicari channelnya. Ya. Oke. Ini mengenai si Midjourney. Oke, tadi ini hasil-hasilnya, gitu ya. Ini hasil-hasil dari Midjourney. Oke. Nah, silakan, ya. Jadi ya emang salah satu kayak ini Pak Dewa udah share belum? Oke, Pak Dewa belum, kebetulan masih belum share servernya. Ya. Oke. Ya, mungkin masih ada kesibukan, gitu ya. 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 Oke, tadi ini ya ini baru pengenalan di awal. Ya. Oke, jadi emang sekali kalau punya spek yang sama kayak tadi, ya tinggal download saja modelnya. Ya. Oke. Oke, ya wes, ada pertanyaan dulu sampai sini. Sebelum dilanjutkan ke salah satu materi ini, walaupun emang sekali lagi di bagian sini ada kok. Enggak, Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di on mic aja. betul. Silakan langsung on mic saja. Oke, belum ya. Oke, kalau belum ada, ya, yang jelas tadi sudah di-share juga dibantu di-share ke grup oleh Mbak Selvi, ya, mengenai tools, ya, kemudian apalagi tadi modelnya, ya, kayak udah di-share, ya, dibantu oleh Mbak Selvi ke grup, gitu. Ya. Oke, ini sementara, oke, oke, ada nggak? Ya, nih Stable Diffusion, oke, web UI. Hmm, 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 hmm. Ya, sepatu ada yang sudah online, gitu ya. Hmm, 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 hmm. Wes lah. Oke, sini dulu deh. Stable Diffusion-nya ini berapa resolusinya?
Oke, lumayan cukup besar lah. Open tab. Oke. Oke, jadi sekali lagi nih, hanya sebagian ya dari layar si Stable Diffusion. Oke, ini atau tools tadi ya. Jadi apa yang ingin kita ketik ya nanti harusnya di sini ya di bagian from. Ya. Tapi tadi sebelumnya harus memilih dulu model ya modelnya. Gitu. Terus di bagian sebenarnya di bagian text to image ya sini. Oke, nah nanti mengenai pengaturan gitu, atau sebuah konfigurasi parameter ya nih ya, ada di sini ya. Oke, jadi tujuannya sekarang yes, yang penting sekarang apa? Bisa memahami bagaimana cara penggunaan Stable Diffusion Web UI. Gitu, ya. Oke, kemudian bisa menghasilkan gambar walaupun masih sederhana mungkin. Nih, ya. Oke, terus selanjutnya adalah bisa mengerti ya bagaimana cara ya oke, atau mengenai step itu apa ya. Kemudian guidance scale, seeds. Tentunya pasti mempengaruhi hasilnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah bisa mengeksplor ya, ya berbagai variasi gambar ya berdasarkan from ya atau berdasarkan imajinasi dari masing-masing peserta ya. Oke, sekali lagi nih kalau nggak sempat di kelas ya oke silahkan nanti oke, mungkin sama akan ditanyakan lagi ke Pak Dewa ya oke, supaya bisa langsung ngetik from gitu ya. Oke, nah ini tujuan yang pertama gitu. Ya di dasar ya. Kurang lebih ada 4 tujuan gitu. Oke, ya persiapannya tadi sudah misalkan oke. Nah, pertama nih penjelasan dari from text box. Oke, ini sebenarnya cukup mudah untuk dijelaskan atau dipahami ya. Oke, jadi sekali lagi di situ tempatnya ya untuk memasukkan deskripsi teks ya. Sebenarnya yang gambar yang diinginkan ya. Kemudian mengenai sampling step ini bagian mana sampling step? Oke, nah di sini sampling step. Oke, ya. Atau terlalu gede. Segini aja lah. Ini sampling step ya. Defaultnya 20. Ya, untuk apa sih ini si sampling step? Oke, ini oke. Di sini dikatakan kalau sampling step oke, ini mengatur jumlah langkah yang digunakan dalam proses pembentukan gambar. Oke, jadi semakin banyak langkahnya, oke, ya harusnya gambar tersebut akan lebih detail. Ya, ya tentunya kalau semakin detail, ini nanti menunggu waktu untuk keluar hasilnya, ya berbeda dengan yang stepnya sedikit. Ya, jadi bakal lebih lama, gitu ya. Oke, ketika emang si stepnya ditambah, nih, apa? Oke, tapi hasilnya emang lebih detail. Oke, ya. Nah, selanjutnya mengenai guidance scale. Oke, ini guidance scale-nya. Oke, entah ini tampilan baru atau yang lama. Oke, tapi di sini kalau lihat scale, ya, oke, ini scale default, ya, atau scale yang sudah diatur 7. Oke, sini ya, berkaitan dengan scale. Oke, ini, oke, ini scale-nya. Ya. Oke, jadi kalau semakin apa nih nilainya yang lebih tinggi, gitu ya.
Ini membuat gambar lebih sesuai dengan deskripsi teks. Oke, tapi kalau nilainya ya lebih rendah gitu. Nih, maka si AI ya akan bebas dan lebih kreatif. Ya, oke, contohnya kayak tadi ya gambar monster biru gitu kan. Kalau dilihat sih lebih variatif. Kenapa? Karena di bagian width and scale nih, ya diatur nilainya lebih rendah. Tapi kalau lebih tinggi dia akan posisinya akan mirip gitu kan. Terus gayanya segala macam gitu. Ya, semuanya bakal hampir mirip. Walaupun di generate beberapa gambar. Tapi di sini ya kalau lebih kecil maka si AI akan bikin bebas dan lebih kreatif. Ya, akan banyak macamnya. Ya, oke. Terus selanjutnya seed. Seed di mana nih? Seed, seed. Oke, ini ya. Oke, seed sebelah sini. Ya, oke. Siapa tahu ini emang defaultnya -1. Oke, ya. Oke, jadi mengenai seed nih ya, ah, nomornya acak. Dan ini berarti semacam ID gambar, ya, semacam ID gambar, gitu kan. Ya, kalau menggunakan seed yang sama, ya ketika di from ulang atau generate ulang, nih, dia akan menghasilkan gambar yang sama. Ya, ya. Oke. Nah, tapi kalau seed-nya gak, gak diubah, ya, ini akan bervariasi juga. Ya, oke, ya akan bervariasi sekali lagi. Nih, ini mengenai si seed. Apakah dengan si scale? Kalau scale berkaitan dengan apa nih? Deskripsi. Oke, berkaitan dengan prompt-nya. Oke, ya. Ini berkaitan dengan prompt, itu kan. Oke. Jadi walaupun prompt-nya ya kita pengennya satu ya tentang prompt tersebut gitu. Tapi kalau di set di sisi scale-nya lebih rendah, ini akan menghasilkan gambar yang berbeda. Gitu. Tapi kalau seed nih ya, kalau dia diatur nomornya gitu, walaupun acak nih semacam ID, ya, ini akan menghasilkan ya gambar yang serupa gitu. Ya. Oke, tapi kalau seed-nya nggak diatur alias default nih, maka akan lebih bervariasi si gambar tersebut. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai generate button. Ya, ini. Oke, berarti generate buttonnya bagian sini. Nah, sisanya berarti belum dijelaskan nih. Nah, ini generate button. Ya. Oke, di sini sebagai apa? Oke. Ya, di sini sebagai tombol untuk mulai proses. Ya. Oke. Nah, ini tombol tadi ya. Oke. Nah, harusnya di langkah ketiga kita mulai bareng-bareng ngegenerate si gambar yang tadi. Gitu ya. Oke, ini salah satu from. Gitu. Nanti juga akan di-share contoh-contoh from-nya sama hasilnya. Gitu kan. Oke, walaupun secara community harusnya ada sih. Gitu. Nanti ada from contoh-contoh from lah, ya istilahnya. Oke, ini. Oke. Kemudian nanti langkah 4 disuruh silakan explore ya sebebas-bebasnya. Gitu. Ya. Apakah harus menggunakan bahasa Indonesia? Kebetulan di sini harus bahasa Inggris sih. Gitu. Oke, jadi promnya sekali lagi harus bahasa Inggris. Ya. Mungkin untuk menghasilkan prompt ini bisa juga generate lewat si ChatGPT gitu ya. Jadi ChatGPT ini bisa membantu untuk
bikin prom-prom yang bisa digunakan ya di Stable Diffusion. Oke, nah inilah ya. Jadi oke, nanti silakan ya. Ini dipraktekkan di langkah ketiga, terus langkah keempatnya bikin ya supaya menghasilkan lebih bervariasi. Sini. Oke. Nah, terus langkah kelima tentunya save atau download ya. Oke. Ini langkah keenamnya kayak mulai mengubah tema gitu kan. Kayak ini mengubah temanya. Kemudian variasi gaya di sini ya. Oke. Ini salah satunya gitu. Oke, karena mengenai prompt, oke, ini harusnya di bagian sini. Bentar. Oke, mengenai si AI. Oke, ini hari ketiga. Oke. Nah, silakan download di LMS. Gitu. Di LMS juga ada yang namanya ya, ini contoh untuk bikin prompt. Oke, ya, ini salah satu contoh. Ya, coretannya bentar. Oke, di clear dulu. Oke. Oke. Nah, nanti ada video juga dari Pak Dewa gimana penggunaan si prompt ini. Ya, oke, silakan di download. Ini ada di LMS kok. Ya, ini banyak sekali promnya yang sudah disediakan. Ya, oke. Nah, oke, kita kenalan lagi dengan ya, Miss. Oke, coba ini kan hanya baru bagian dasar gitu ya. Ya, dasar-dasar yang ada di Stable Diffusion gitu ya. Oke, ini oke. Ya, ternyata ada PR-nya juga nih. Oke. Nah, terus mengenai satu lagi mengenai negatif from ada nggak di sini? Oh, ada nih. Oke. Ini negatif from ya. Oke. Ya. Oke, ini negatif from di sini ya. Misalkan setelah gambarnya di generate gitu kan. Ternyata ya pengennya jangan sampai ada orangnya gitu kan. Oke, misalkan no human. Oke, kalau enggak jangan sampai ada bangunan ya. Gitu. Oke, kalau, ya. Ini bisa ditambahkan di negatif from. Gitu. Ya. Apabila emang elemen tersebut ya tidak ingin ada di dalam gambar ya. Nah, di sini di negatif from. Gitu. Ya. Oke. Ini ya, ternyata masih ada di bagian di bagian PDF yang pertama ya. Ya, ini negatif from ya. Oke. Nah, mungkin langsung saja nih bagaimana hasil generate nih. Oke. Sebelum dilanjut ke sini. Ini ada contoh ya. Ya. Bentar nih dari YouTube-nya Pak Dewa ya. Oke. YouTube-nya Pak Dewa. Oke, mungkin patah-patah Oke, mungkin ya. untuk Bentar. menginstal. Oke. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini mengenai from dari Pak Dewa ya.
Ini search. Ya, harusnya Pak Dewa juga masih suka ke kantor kan? Nanti ditagih aja. Ini mana? Ya. Ya, udah kelihatan ya. Mungkin gambarnya sedikit patah-patah, gitu ya. Tapi ini adalah eh, penjelasan mengenai prompt nih, dari Pak Dewa ya. Oke. Ke bagaimana kita membuat anatomi prompt yang bagus. Jadi seperti tata bahasa ya, kita juga harus ada tata bahasa untuk prompting yang baik. Pertama yang harus ada adalah subjeknya. Jadi kita mau gambar apa? Orang kah? Bangunan kah? Nah ini harus ada ya istilahnya ya. Kemudian ini adalah median ya. Jadi bagi di mana dia ditempatkannya, istilahnya dengan menggunakan kanvas atau foto atau apa. Terus stylenya yaitu apa namanya? Style itu gayanya, ya kan mau gaya misalnya casual atau mungkin cyber, ya cyberpunk atau mungkin industrial gitu kan, atau mungkin ya macam-macam ya. Nanti kita ada kamusnya style itu apa aja. Kalau artis sendiri itu lebih biasanya kita punya style-style ya. Misalnya Van Gogh itu kayak gimana sih lukisannya. Terus lukisan-lukisan orang-orang terkenal itu kan punya khas-khasnya ya. Nah ini yang mungkin tadi ya, misalnya kalau kartun ya, misalnya kita Akira Toriyama, Dragon Ball ya, bentuk-bentuknya seperti itu kan ya. Kayak Dragon Ball, kayak One Piece gitu kan istilahnya kan, itu punya khas bentuk dari gambar seperti apa. Atau dari situs web, misalnya kita pakai DeviantArt, biasanya situs web juga punya semacam. Oke, kebetulan Mas Eko nih masih private punyanya Pak Dewa. Bentar, nanti eh mungkin setelah kelas lah, setelah kelas coba di-share gitu ya. Oke, soalnya ini private hanya ini pribadi ya. Jadi harus menambahkan masing-masing dari email gitu. Oke, tapi harusnya bisa sih, Mas Eko. Ya, oke. Ya, nanti disampaikan setelah kelas. Khas ya, khas gambar-gambarnya. Terus apa resolusinya, terus detail tambahannya, kemudian coloringnya ya. Misalnya pengen vibrannya warna kemas-emasan atau dark gitu istilahnya. Nah itu kita bisa tambahkan. Dan 8 ini yang akan urutannya yang rumus untuk membuat sebuah prompt yang bagus. Contohnya di sini ya, ada perempuan yang pakai baju biru, ya kan? Jadi dia memakai baju biru, perempuan sitting di dalam di jendela kayu sambil membaca buku, ya kan? Nah, kemudian kita bisa tambahkan mediumnya ya, digital painting, ya. Terus jadi dia akan berubah sebagai kita painting, baca buku juga, artisnya Stanley, Artgram, website Station, resolusinya 8K, ya colornya vivid atau jelas ya, atau ada additional detailnya ya, ada cinematic lightingnya, ada extreme detailnya. Nah ini kalau disatuin seperti ini ya, ini kita coba ya, ini prompt yang lengkapnya kita coba. Kita coba select ya untuk teksnya ya. Sorry, kita akan select teksnya di sini. Ini kita coba akan kita tempelkan ke dalam programnya ya di sini ya. Oke, nah ini cukup lengkap. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya bentuknya ya, jauh lebih detail ya, dan lebih bagus istilahnya seperti itu. Oke, tentunya dengan prompt yang seperti ini diharapkan menghasilkan hasil yang bagus ya, contohnya seperti ini lebih detail ya. Kita akan ganti misalnya jangan digital painting, misalnya foto ya, jadi medianya adalah foto ya, foto of human. Nah, seperti ini kita generate, nanti dia akan berubah ya dari digital painting ke foto ya. Nah, tapi kenapa belum berubah? Karena di sini ada stylenya ya, ada ini kalau kita hilangkan, tidak menggunakan frustration dan 8 ini akan menghasilkan hal yang berbeda ya. Oke, lebih ke realistik jadian sekarang. Oke,
Yang tadi yang bentuknya art, sekarang lebih gambar foto beneran ya, istilahnya seperti itu. Oke. Oke, jadi kita gambar fotonya akan jauh lebih bagus ya istilahnya ya. Seperti itu. Nah, tergantung dari kebutuhan kalian ya. Oke, itu adalah salah satunya. Contohnya di sini kita lihat lagi ya. Ada beberapa medium ya yang kita bisa pakai. Portrait, digital painting, concept art, photorealistic illustration, underwater portrait ya. Kita ganti misalnya ultra realistic illustration misalnya mediumnya. Oke, kita copy di sini ya. Jadi kita ganti lagi di sini. Selection of. Kita coba mediasinya. Ya, seperti itu. Nah, di sini total version of portrait ya. Portrait young moment. Nah, seperti itu coba ya. Portraitnya ya. Potret istilahnya gitu kan. Oke, oh sorry ini seatnya. Sorry, seatnya saya hapus dulu. Kayak kok mirip-mirip terus ya tadi gitu kan, karena seatsnya ya. Jadi dia masih ngerekam seatsnya untuk gambar kartunnya istilahnya. Oke. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi semakin lama semakin berubah terus. Kita ganti sekarang seatnya ini random aja. Seatnya tadi masih tinggi ya. Oke, jadi scale 8. Kita ganti lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya bisa berbeda-beda istilahnya nanti. Oke, lebih ke bentuk orang sekarang istilahnya ya. Seperti itu. Oke. Tentunya paling enak kalau kita bisa menggunakan model-model yang lain ya, istilahnya ya. Bukan hanya model dari versi 1.5 ya, untuk gambar-gambar lebih realistik. Oke. Oke, di sini kita bisa praktekin ya beberapa stylenya. Contohnya misalnya kita menggunakan gambar modernistis yang kuat ya. Si artisnya adalah Stegen Blau misalnya, kita copy aja di sini. Kita copy. Kita copy untuk ke gambar yang tadi. Oke, di sini, nah di sini kita tambahkan ya untuk artistiknya. Bye. Oke, ini ornatingnya saya hilangkan ya. Oke, jadi kita lebih pengen yang realistik istilahnya. Atau mungkin kita ganti menjadi style dari boleh ya untuk orang beneran ya. Jadi foto modern ya. Oke, terus kita coba lagi contohnya. Oke, gimana kalau dengan di misalnya ya kita pakai Pixiv ya untuk biar ada style-style animenya ya. Pixiv 8K. Ya, seperti itu. Nah, ini semakin lama semakin orang nih. Ya, karena tadi ya, kita menggunakan foto ya, istilahnya ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi, tergantung dari tadi ya, ini cukup bagus. Hanya tangannya masih jelek tadi ya, handnya masih jelek. Agak rusak di sininya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki. Jadi seperti itu ya. Dan ini kita kenapa masih jelek? Kadang-kadang kita membutuhkan prompt yang negatif prompt yang cukup bagus ya, istilahnya ya. Oke, bagaimana mencari prompt yang untuk standar? Kita bisa lihat di sini ya. Ada negatif prompt, contohnya ini. Ya, kita punya negatif prompt di sini. Dan ini kita bisa copy aja ya. Contohnya kita pakai Stable Diffusion ya. Kita pakai Stable Diffusion. Stable Diffusion.
Diffusion 1.5 ya. Oke, kita cari di Civil AI biasanya, Stable Diffusion models ya. Kita lihat di sini SDVN misalnya, Stable Diffusion. Oke. Eh, Oke, tadi mengenai contoh-contoh apa? Sampel ya, sampel dari promnya nih. Jadi emang ada salah satu website yang menyediakan ya, bisa dikatakan komunitas. Ya, di sini komunitas ya. Ya, ini komunitasnya salah satu komunitasnya. Ini Stable Diffusion. Kalau ini Sipit AI sini ya. Kalau ini dari From Hero. Kita Banyak lanjut ya di ya. sini ya. Ini kita bisa download kalau kita ingin. Oke, kita lihat di sini. Oke, Stable Diffusion biasa sih saya pengennya ya. Paper misalnya. Nah, di sini kita minta negatif promnya aja ya. Ada nggak ya kita minta negatif promnya? Atau kita cari di internet ya, Stable Diffusion 1.5 model. Nah, di sini kita lihat ya, di Hugging Face aja. Oke, kita lihat promnya ini ya, ini model kita. Ada nggak ya untuk model yang di Civit API-nya ya? Kita coba cek ya. Oke, kita coba dengan ini ya, negatif prom yang ini ya. Oke, kita coba ini yang ada di Civit AI, kita copy ya negatif promnya untuk ke Stable Diffusion kita ya. Agar tampilan gambarnya lebih bagus, biasanya ini ada wrinkles, deform, mutate. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya istilahnya ya. Oke, kita coba lihat di sini. Ya, lebih jauh lebih bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak terlalu aneh lah, masih aneh tetapi tidak terlalu aneh karena tidak ada mutasi-mutasi tangan dan lain-lain seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melakukan negatif maupun positif prom ya seperti itu. Oke, di sini juga kita menyediakan ya, di LMS itu juga menyediakan beberapa prom generator. Nah, contohnya seperti ini prom generator. Jadi ini untuk membantu kita. Contohnya kita akan bikin ya, misalnya kita bikin di sini misalnya realistic human ya. Terus kemudian subject template-nya kita bisa pilih ya. Ini saya share di LMS. Misalnya realistic human. Oke. Terus misalnya kita pakai siapa? Misalnya Emma Watson. Wah, ini artis ya nih ya. Emma Watson, mediumnya apa? Kita bisa pilih juga. Nah, ini lebih memudahkan kalian untuk melakukan prompting ya. Misalnya kita pakai portrait. Oke. Stylenya pakai hyperrealistic. Oke. Terus artisnya mungkin nggak usah ya artisnya kosong. Websitenya saya mau pakai graphic designer ya, misalnya Behance atau DeviantArt di sini, atau Stock ya, atau Xiaomi, terserah ya. Stock aja ya, ini foto-foto soalnya kan ya. Resolusinya misalnya HD, detailnya misalnya saya pilih cinematic ya, kayak film gitu jadi ya. Colorsnya vivid, jelas ya. Lightingnya di sini pakai misalnya global illumination atau hard shadow situ. Nah, nanti negatifnya untuk universal sharp ya, tajam. Oke, nah di sini akan langsung ke generate promnya sama prom negatifnya ya. Oke, kita bisa copy aja. Nah, di sini saya bisa copy. Oke, terus kemudian saya akan tambahkan di sini ya. Oke, terus negatifnya pun saya akan copy. Dan kita akan ganti di sini ya. Oke, saya akan generate di sini.
Ya, tampaknya seperti ini ya. Lebih bagus ya. Gitu. Nah, ini Excel yang ini sangat-sangat membantu ya. Kalian kalau membutuhkan tadi ya referensi untuk pembuatannya, ini bisa kita gunakan di Excel-nya seperti itu. Nah, ini enggak ya mirip-mirip Emma Watson ya seperti itu ya. Tapi enggak 100% Emma Watson kecuali kalau kita training sendiri modelnya ya. Tapi gambarnya jauh lebih bagus istilahnya. Nah, ini Excel-nya saya share di LMS jadi kalian bisa bikin untuk bikin prompting-nya. Oke. Jadi itu dulu. Nanti kita ketemu lagi bagaimana kita untuk mempelajari in painting-nya. Thank you. Oke. Nah, ini salah satu gambaran gitu ya. Oke. Bagaimana cara penggunaan from. Kemudian tadi menggunakan Excel bisa langsung generate. Excelnya sudah ada, sekali lagi di LMS sudah disediakan. Oke. Nah, oke lanjut nih. Misalkan ke bagian PDF kedua. Sini juga sama dijelaskan mengenai oke, prompt ya. Oke. Atau bahasanya di sini prompt engineering. Ya. Oke, pertama di sini pengen bikin ya memahami konsepnya, kemudian harus dipraktekkan juga tentunya. Ini. Oke, ya sampai kita akan explore dari parameter yang tadi sudah dijelaskan juga, ya, sampai ke negatif prompt. Oke. Ya, mungkin awalnya bikin prompt sederhana, gitu kan? Oke, kayak gini. Ya. Oke, sebuah kucing gitu kan. Oke, kalau enggak kota masa depan, sebuah kota masa depan. Gitu. Oke, ini prompt-prompt ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi prompt sederhana kayak gini langsung generate nggak masalah. Gitu. Ya. Oke, nanti generate lagi. Ya. Ya. Memberikan deskripsi tambahan. Gitu kan. Oke, nih. Ya. Jadi lebih detail lagi. Gitu kan. Sebelumnya ini hanya semacam subjeknya saja. Oke, sekarang menambahkan deskripsi lebih detail. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih menambahkan gaya atau teknik visual. Gitu. Ya, sekali lagi nih emang harusnya menggandeng orang-orang seni juga nih. Ya, gitu. Atau kalau kalau nggak orang yang sering desain, ya, ya pasti di sini nggak asing dengan istilah yang ada di sini. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Gitu ya. Oke, terus ya, ini suasana atau atmosfer, ya, ya ternyata bisa ditambahkan juga. Oke, sehingga hasilnya apa? Kalau prompt terperinci, ini, ya, oke, ditambah dengan ya, tadi ya menambahkan gaya seni ya, atau suasana, gitu ya. Jadi tidak hanya subjek atau prompt sederhana. Gitu. Walaupun di sini nggak masalah, silakan di generate saja. Jadi di generate beberapa kali nggak masalah. Ya. Oke, ini dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, pokoknya silakan bereksperimen sebanyak-banyaknya di sini. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai negatif from, tadi yang sudah dijelaskan juga. Oke, ini. Yes. Negatif from-nya misalkan, oke, ini ya, sebuah kota masa depan tapi jangan sampai ada mobil. Gitu. Ya. Oke, jadi mobilnya ya tanpa mobil di sini ya. Oke, ini salah satu negatif prompt. Oke. Nih kalau enggak langsung nih tanpa bangunan, tanpa orangnya gitu ya. Oke, kemudian tanpa warna yang gelap sini. Oke, ini mengenai negatif contoh-contoh negatif prompt selain tadi yang disampaikan. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai sampling step juga ya silahkan diatur. Ya, tentunya tadi
seperti yang sudah disampaikan ya. Oke. Ya. Pokoknya kalau diatur misalkan sampai 100 di sampling step, ya pasti akan mendapatkan gambar yang lebih halus, lebih detail. Sini, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau scale, ini tentunya akan membuat gambar lebih akurat dan sesuai dengan prompt. Cuman ini kayaknya kurang kreatif, ya. Kalau di set lebih tinggi, ya. Jadi disarankan sih set lebih rendah, ya supaya nanti menghasilkan gambar yang lebih kreatif sini. Ya. Kemudian seatnya kalau diatur berarti akan menghasilkan gambar yang konsisten. Oke. Ya, wah banyak lah di sini. Sebenarnya ini tentang tema alam, karakter fiksi, ya seni abstrak, ya, gaya masa depan, ya futuristik, gitu kan. Oke. Kadang apa yang belum terjadi hari ini, tapi masih ada di dalam imajinasi, gitu ya. Ya silakan tuangkan. Ya. Harusnya sih si AI ini bisa, gitu ya. Oke. Nah, luar biasa kan tadi kalau lihat harga, kalau emang beli hardware-nya, gitu ya. Ini biasanya cowok-cowok yang seneng game, oke, ya, pasti menggunakan GPU, gitu. Apalagi game-game berat, gitu kan. Ya. Oke. Misalkan GTA 5, ya, ya pasti membutuhkan GPU yang tinggi, gitu. Ya sekalian aja dibikin untuk selain game, ya tadi selain main game, ya, oke, silakan generate gambar. Gitu. Oke, nih menggunakan si Stable Diffusion. Halo Mas Koswara, Ya, Mbak Selvi gimana? ini tampilannya tampilannya masih Google ya? Atau emang Eh, begitu? tampilannya, oh, oke, benar-benar sorry. Tampilannya masih Google. Oke. Nah, Oke. sekarang di PDF kedua. Oke, PDF kedua ya. Oke, ini sama mengenai prompt engineering juga. Gitu. Ya. Oke, tadi mulai subjek ini, ya. Oke. Ini bukan berarti tadi nggak lihat teks ya. Tadi lihat teks kok. Gitu. Kayaknya tadi yang disebutkan ya. Awalnya subjek, ditambahkan deskripsi tambahan atau lebih detail, gitu ya. Oke, terus sampai menghasilkan tambah juga gaya seninya, suasana dan segala macam, ya, sehingga menghasilkan prompt yang lebih terperinci sini. Ya. Oke. Nah, nih. Ya. Nah, kemudian mengenai negatif form, ya, ini sama ya. Oke, negatif formnya, oke, ya. Tadi yang sudah disampaikan tanpa bangunan, tanpa orangnya, kemudian tanpa warna yang gelap. Oke. Ya, ini mengenai negatif form. Ya. Oke, bisa juga nih sebuah kota masa depan tapi tanpa mobil. Sini ya. Oke, ini termasuk ke dalam negatif from. Oke, ya Mas Eko, yang di share screen masih video yang tadi. Oke. Ini harusnya ke Firefox ya. Oke, selanjutnya, oke, mengenai sampling ya, kan silakan. Pokoknya kalau semakin tinggi semakin detail, nih, gitu ya. Ya, cuman prosesnya pasti ya lebih lama. Gitu. Oke, ini Guidance Scale, kemudian seed. Ya. Oke, silakan pokoknya dia divariasikan nih parameter tersebut.
Ya, ya itulah. Ya, silakan berimajinasi ya. S- Kalau nggak out of the box gitu kan istilahnya. Siapa tahu pengen bikin kotak seperti apa ya. Atau bikin sebuah ruangan ya, bikin rumah ya kan. Rumah-rumah impian gitu ya. Kalau nggak kota impian. Kayak yang jelas nih, semakin detail from-nya maka akan menghasilkan ya, gambar yang lebih sesuai gitu ya. Oke, kalau hanya kayak tadi hanya subjeknya saja berarti ya gambaran umum saja ya. Oke, ini silahkan di sekali lagi di PDF kedua. Oke. Kalau ketiga sih masih mengenai parameter gitu, atau konfigurasi ya. Kayak sampling tadi, kemudian scale ya. Cuman ada tambahan nih in painting gitu. Nanti juga sama ada video dari Pak Dewa nih mengenai in painting gitu ya. Oke. Ini bisa menghasilkan gambar yang lebih presisi gitu ya. Oke. Jadi jangan hanya menggunakan sampler ya, sampling gitu kan, sampai seed gitu ya. Ini ada parameter lanjutan. Oke. Ini mungkin ditonton dulu mengenai in painting ya. Oke, seperti apa sih in painting? Nih. Oke, kalau enggak tadi mengenai from hero ya. Nih. Oke, from hero-nya ini stable diffusion ya. Oke, kenapa kok kebanyakan perempuan? Ini kurang ngerti juga sih. Oke, mungkin di sini Mas Eko, Mas Kris bisa menjelaskan gitu. Oke, kenapa yang dibikin kebanyakan perempuan, karakter perempuan. Ya, oke. Tapi kalau dilihat nih hasilnya emang luar biasa gitu ya. Ada yang realistis, oke, mirip gitu kan. Oke, ini salah satu from-nya gitu kan. Oke, ada berapa kata tuh? Oke, kalau dihitung gitu. Oke. Terus misalkan bikin karakter sesuai imajinasi. Oke, ini bikin hewan juga sama ya. Oke, ini hewan-hewan imajinasi gitu ya. Ya singa punya sayap ya, sayap kelelawar gitu ya. Oke. Nah, ini untuk sampel-sampel from. Apalagi nih? Ya, oke. Ya, kadang kan kalau pengen nempelin foto di kamar gitu kan, atau di ruangan-ruangan tertentu, ya, ya silakan generate. Kemudian nanti ke tempatnya printing, gitu ya. Yang penting nggak ada gambarnya, ya, ini tinggal cetak saja. Gitu. Oke, untuk hiasan-hiasan di rumah. Gitu. Ya, oke. Ya, dan luar biasa dengan berbagai macam gaya dan style. Gitu ya. Oke. Batman kayak gini ada nggak? Belum ada kan? Oke. Ini futuristik Batman gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini bukan dilukis manual oleh manusia ya. Oke. Melainkan ini emang benar-benar di-generate oleh AI gitu ya. AI secanggih ini sekarang. Oke. Ya, ntar join lah. Oke, nah inilah silakan bisa dilihat gitu ya. Oke.
Nah, kalau laki-laki nggak tahu nih, kok laki-laki cuma sedikit gitu, banyak kan perempuan. Oke. Nah, ini lanjut dulu. Ini salah satu videonya lagi mengenai inpainting. Oke. Ini inpainting. Oke, saat ini kita akan membahas apa? Oke, move to sini. Ini ada berapa sih? Ada dua ya. Oke, ini mengenai inpainting. Share screen-nya. Oke, ini. Nah, sudah terlihat ya. Ini mengenai inpainting. Oke. Apa itu inpainting? Nah, jadi di sini gambarnya saya suka, tetapi ada beberapa hal yang tidak saya duga, yaitu tangannya ya. Tangannya ini berantakan dan memang Stable Diffusion sendiri itu paling jelek ketika menggambar sebuah tangan ya. Ini memang semua komunitas tahu ya, Stable Diffusion itu sangat jelek untuk menggambar sebuah tangan. Lalu bagaimana saya akan memperbaikinya? Kita memerlukan drawing ulang ya. Jadi kita akan drawing atau kita menggambar ulang hal-hal yang tidak kita inginkan. Caranya bagaimana? Kita bisa melempar gambar ini ke image to image. Oke. Kita akan lempar gambar ini ke image to image. Oke. Kemudian di sini ada nama inpaint ya. Atau saya save dulu aja kali ya. Ini saya save dulu aja gambarnya. Sorry, maaf. Saya akan save image. Ya. Kemudian saya coba inpaint. Atau mungkin dari saya langsung aja send to inpaint dari sini ya. Jadi bisa langsung dari text image-nya saya kasih send to inpaint. Oke. Tunggu bentar. Oke, sudah ya. Dari inpaint ini saya akan gambar, akan saya masking tadi ya hal-hal yang tidak saya inginkan istilahnya. Itu tangannya. Saya akan gambar tangannya di sini ya. Oke. Dan setelah saya gambar seperti ini, saya akan bikin di sini, saya akan inpaint mask. Originalnya saya akan masking. Inpaint orangnya oleh mask aja, jadi yang di mask aja jangan semuanya ya. Kalau semua nanti digambar ulang di semuanya. Terus kemudian sampling step-nya kita naikin 40, misalnya 40 ya. Ya kan, saya gesernya kita naikin sedikit sampai 7,5. Kemudian kita bisa render ulang di sini ya. Ini satu gambar ya, kita naikin dulu gambarnya, background-nya jadi 4 ya. Jadi kita punya banyak variasi gambar untuk pilihan 5 atau yang tidak. Ya, jadi ada beberapa versi. Jadi tangannya akan lebih bagus, meskipun ada cacat juga ya. Nah, ini akan lebih bagus ya. Kita lihat di sini. Ini jauh lebih bagus ya ketimbang tadi ya istilahnya ya. Jadi ini gambarnya sudah diperbaikin dan gambarnya agak lebih bagus. Boleh kita ulang lagi, misalnya kita save to inpaint lagi ya. Cycle keduanya, kita gambar ulang lagi. Saya sudah suka tangannya, tetapi kayak kurang proporsional ya. Oke, kita lihat di sini, kita gambar lagi. Oke, tangannya, bagian sini ya. Nah, ini kita masking dulu, bikin pennya. Kita coba generate lagi, cycle kedua ya.
Ya, ya, di gambarnya saya sudah buka yang ini atau yang ini ya. Oke, ya, ini sudah bagus. Itu agak aneh ya. Ya, itu bagus, agak aneh. Ini agak aneh ya. Jadi ya kita lihat, kita coba lagi. Setelah kita kurang puas, kita generate lagi aja. Ya, kita lihat di sini. Nah, gambarnya ya seperti itu ya. Jadi ada gambar-gambar yang mungkin tadi ya kita butuh ya untuk kita perbaikin. Nah, ini meskipun masih agak aneh ya, kita setpen lagi keluarnya ini sekarang. Memang yang begitu wajah ini agak susah. Kalau kita perlu ya kita ganti aja bagian wajahnya ya. Karena mungkin ini juga bingung nih, tentang mana mau diletakin di mana istilahnya. Oke, gambarnya tampil nggak? Nggak ya? Kita refresh ini. Nggak tampil Mas, hitam Nggak ya? itu layarnya. Nah, ini tampil Mas. Udah. Oke. Iya, udah. Jadi memang seperti itu ya, kita harus memperbaikinya mungkin secara bertahap perlahan ya. Ya, seperti ini, terus kita perbaiki lagi yang di sini ya, dan perbaiki lagi. Ya, ini sudah oke, kita perbaiki lagi yang sini ya. Ya, nggak mau ada selada di sini ya. Dapat ada. Oke. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan beberapa kali proses ya, tadi ya, beberapa kali proses untuk oke, seperti ini boleh ya, seperti ini atau seperti ini. Jadi ya, memang kadang-kadang kita membutuhkan beberapa kali proses untuk agar gambar itu lebih terlihat lebih natural ya, gitu. Itu adalah contoh in painting. Contohnya kita mau ganti ini menjadi contohnya sorry, ini saya ganti dulu ya. Misalnya saya pakai yang ini, tapi saya pengen ganti ini jadi pohon kaktus ya. Saya tungguin dulu. Oke, saya ini akan saya ganti jadi pohon kaktus pun bisa seperti itu. Nah, ini kita rubah di bagian oke ya, kita rubah bagian kaktus tree ya. Tree. Oke. Nah, ini emang nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat. Sorry, ininya mas, oke kita fill aja. Oh, ini kan kita semua ganti ya, kita fill aja di sini. Kita lihat lagi. Dia pegang ininya ya. Kita coba inpaint mask. Udah benar ya, inpaint masknya original, only mask benar. Oke. Saya restore face-nya nggak usah. Ya, kita seperti itu. Kita lihat lagi coba. Oh, mungkin jangan beri ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Wah, ini mulai ngaco karena dia tadi ya, semua gambarnya di render ulang sama dia. In pen, apa dia jadi kebalik ya, harusnya in pen not flash. Fill, in pen mas, benar. Nah, mas, oke, sudah. Kita lihat di sini ya. Spot, jangan lupa selesai ya, font. Red, misalnya ya. Nah, saya pengen yang ini doang ya, yang kita bikin ya. Oke. Oke, jadi
saya ini malah hilang kayak gini. Oke, ini karena fill kali ya. Jangan fill original aja, kita coba ganti. Oke ya, seperti ini. Jadi kita kan di Notepad, dan sebenarnya ini tidak terlalu bagus ya modelnya. Nanti kita bisa ganti model yang lain yang lebih bagus ya untuk punya ya. Oke, jadi kita bisa seperti itu ya. Kita bisa image untuk memperbaiki painting, untuk memperbaiki mukanya, atau menambah barang yang ingin kita ganti, istilahnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi ternyata tidak hanya teks ke image. Jadi image ke image pun kayak bisa, bahkan tadi gambar bisa diperbaiki. Ya. Ya, ini mengenai InPaint. Oke, Mas, ini aku mau nanya dong. ya silakan Mbak Selvi. Sekarang kan lagi marak-maraknya Remini ya Mas ya. Yang tadi Kayak gimana? fotonya mungkin agak buluk gitu terus berubah jadi cantik. Itu kan Remini kan Mas. Itu apakah Oh, prosesnya sama kayak gini atau gimana tuh Mas? kalau tadi istilahnya belum tahu sih, cuman ya sekarang kan Hmm, banyak sekali gitu ya. Ya, banyak sekali ya istilahnya filter-filter gitu kan, bahasa umumnya lah. Oke, filter tersebut awalnya sih betul menggunakan di model tadi atau skill set. Itu cuman itu masih kecil, model-model kecil gitu ya. Tapi oke. sekarang sudah menggunakan model yang lebih besar, sehingga ya harusnya sih itu hal-hal kecil saja gitu. Walaupun ya lagi nggak terlalu butuh AI, tapi itu cikal bakal dari AI itu Mbak Selvi. Oke. Hmm. Jadi emang ya awal kalau filter sebenarnya dari kapan ya? Gitu. Kayak mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ada sih ya, karena ya karena apa? Misalkan Photoshop gitu kan, fitur-fiturnya Photoshop dan sebagainya. Cuman sekarang dibikin lebih simple. Cuman sekali lagi itu emang awal mula AI berkembang gitu. Atau cikal bakalnya lah. Oke. Ini oke tadi bentar. Oke, nih. Ya, tadi mengenai infighting ya, ya ternyata dengan di blocks ya bisa langsung ya kerubah ya, baik itu objeknya atau tadi wajah, tangan ya. Ya ternyata masih bisa dirubah gitu. Oke. Nah, tadi harusnya menggunakan fitur kayak image to image. Tadi istilahnya adalah inpainting. Ini fiturnya di sini. Oke, fiturnya image to image. Ya, oke. Ya, sekali lagi ini baik lagi ke hasil ya, hasil dari prompt. Ya, sekali lagi kita bisa contoh dari ya link yang sudah dikirim juga ke WA gitu ya. Oke, ini ya emang kebanyakan contoh-contohnya perempuan. Ya, ini ya. Kayak tadi ya harimau atau ini singa dikasih sayap gitu ya. Oke, ini sayap kelelawar atau apa nih? Ya, ya, ini from-nya gitu kan. Jadi tambah dengan negatif from. Oke, ya. Ini disuruh jangan sampai close up biar kelihatan sedikit apa. Entah. Nih, ini, jadi di situ ada di sebelah kanan ya tadi contoh from dengan negatif from. Kayak ini from negatif from-nya enggak sih, berarti ini hanya positif from saja. Oke. Emang kebanyakan oke, coba aja di search ada nggak nih di Google, kan Google bisa search gambar kan. Oke, kira-kira ada berapa nih
Terus misalkan ya karakter-karakter, gitu kan? Anime atau bikin semacam lukisan kayak gini, ya. Oke. Istilahnya line art ya. Sini. Oke. Ya, siapa tahu pengen ditempel di dinding. Ya, sekali lagi nih, ya, ternyata punya komunitas yang cukup besar. Ya, tadi Batman ya. Batman Batman filmnya pun belum menggunakan kayak gini kan. Ya, tapi ini bisa dibikin ya sesuai imajinasi. Oke, apalagi nih kira-kira? Oke, udah lah ya. Oke, emang kebanyakan perempuan nih. Ya. Jadi saya lagi ini toolsnya emang gratis, ya. Jadi toolsnya gratis, benar-benar gratis. Cuman ada cumannya gitu. Ya tadi ya si harga GPU-nya lumayan, tapi ada yang sewa kok, gitu. Ya, ini kita bisa sewa per jam, ya. Sama kayak ke warnet dulu, ini ya sewa warnet, gitu, per jam, gitu ya. Ya, tadi kalau di convert sih kurang lebih 5.000 lebih lah, 5.100 gitu ya. Oke, ini Nvidia yang harganya ya tadi sampai 39 juta ya. Oke, ini ya hampir 40 juta. Oke, nih. Oke, ternyata Pak Dewa belum share, tapi nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu bakal langsung di-share ke grup, gitu ya. Oke. Tadi Pak Dewa juga ketika menampilkan, yaitu sewa juga dari sini, ya sama. Oke. Ketika yang dipraktikkan, gitu ya. Oke. Nah ini, pokoknya kalau ngikutin langkah-langkah juga yang ada di PDF, ya, ini akan memberikan pengalaman yang lebih, gitu, ya. Oke, jadi silakan ikuti langkah per langkah, ya, dari langkah satu sampai langkah sekian, dibanding harus ngacak, gitu ya. Ini kurang lebih ada 4, oke, ada 4 PDF sampai ke inpainting. Sini, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih, ya, selain Mbak Selvi. Nah, ini mungkin untuk mengisi, oke, ini kalau orang-orang luar bikin kayak gini nih. Oke, kalau orang luar bikin, dia bisa kayak gini. Hmm, 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 hmm. Oke, ya. Sama ini menggunakan stable diffusion juga. Oke, jadi bukan menggunakan tools lain. Ya. Cuma di sini nggak dicantumkan apakah dia sewa server atau punya komputer sendiri, gitu. Ya. Oke, di sini eh bentar. Nih, jadi dia bisa langsung generate, ya. Ini ya. Dengan kalau wajahnya sama, ya, hampir sama wajahnya, cuman ini dengan gaya yang berbeda-beda. Ya.
Ini Michael Jackson, ya, versi perempuannya, versi Naruto tadi ya. Oke, kemudian versi Batman di sini. Oke. Nah, inilah kecanggihan AI zaman sekarang. Gitu ya. Oke, apalagi nih? Oke, ya, ini mulai ngerender. Ya, oke. Berkaitan dengan apa istilahnya resolusi atau aspek rasio gitu. Ya, harusnya orang-orang desain udah lebih paham gitu ya. Oke. AR atau aspek rasio ya. Oke. Nih. Kan ada 1:1, kemudian 4:3 dan seterusnya. 9:16 ya. Nih, ya. Oke. Harusnya kalau pose kayak gini hampir sama, dia menggunakan seat yang sama. Oke. Nah, di sini seatnya 1, 2, 3, 4 terus. Ya. Oke, makanya dari segi variasi nggak terlalu jauh. Ya. Paling ini nggak di sini baju kan, kayak bajunya berbeda. Gitu. Kalau nggak background belakang, ya, ya tadi apa ya saja. Oke. Dan background belakang pun di sini nggak terlalu membedakan. Ya. Oke. Ya. Ini terutama baju yang atau ya bajunya terus berubah ya. Tapi dari pose hampir sama. Oke. Harusnya sih menggunakan seat. Ini seatnya sama ya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi ini acak kok. Gitu ya. Oke, ini seatnya. Oke. Kalau sampling stepnya, oke, 30-an lah ya. Di sini 30. Oke. Kalau 100 kan tadi semakin detail. Oke. Ya. Kalau diperkirakan tadi dari sampel yang sudah di show, ya, oke, ya, tadi cukup detail tampilan-tampilan tadi, apalagi pas realistik, ya. Harusnya dia menggunakan sampling step ya yang lebih tinggi. Oke, sehingga menghasilkan gambar yang lebih detail. Oke, kalau ini sih ini sekitar 30. Ya. Oke, nah inilah salah satu contoh lain lah yang dibikin oleh orang luar. Ya, bisa sampai ke sini ya konfigurasinya. Oke, atau parameter. Nah, kira-kira begitu. Ini mengenai Stable Diffusion AI untuk bikin gambar ya. Oke, jadi ya zaman sekarang, oke, siap-siap saja bagi yang mereka yang nggak mau belajar, terutama orang-orang seni gitu ya. Kalau masih menggunakan versi tradisional, ya bisa jadi akan kayak tadi ya. Oke, bisa dikatakan akan kalah gitu ya oleh si AI. Oke, walaupun kadang versinya tradisional atau manual ya, ya kadang lebih bagus. Tapi di sini kan tadi dilihat juga hasil dari prompt ya, prompt hero gitu. Ternyata menghasilkan gambar ya, oke, cukup luar biasa gitu ya. Oke, ya mungkin sampai sini dulu ya. Oke, oke, sebelum ditutup mungkin silakan Mbak Mbak Selvi ada tambahan nih.
mungkin harus apa yang Iya. dilakukan ya. Oke. Mungkin nanti Mas Koswara tadi yang diminta oleh peserta gitu ya untuk link YouTube-nya boleh di-share ya. Oh Terkait baik, apa ya tadi? ya 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 oke. Ya, terkait prompting stable diffusion ya kalau tidak salah. Mhm. Oke, Oke. tadi ada 2 Mungkin video sebelum sih, ada 2 kita video Heeh, nanti betul. Boleh di-share aja ya Mas. Tolong di grup. Oke. Oke, sebelum kita tutup kelas sore hari ini, teman-teman boleh dibuka dulu untuk kameranya. Kita adakan sesi dokumentasi terakhir karena ini hari terakhir kelas kita ya, teman-teman. Berarti cuma 3 hari nih. Silakan. Iya, 3 hari short course. 3 hari. Course suara. Oke. Silakan Kak Eko, Kak Kris, dan Kak Ferenc. Boleh dinyalakan. Oke, baik. Oke, kita tunggu Kak Kris dan juga Kak Fei. Oke, sudah lengkap semua ya. Nah, kalau gini kan kelihatan semua ya wujudnya ya. Oke, kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Aku juga mau menginformasikan untuk sertifikat pelatihan nanti akan terbit maksimal H+7 setelah kelas berakhir ya. Kita tutup kelas AI generatif pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti kelasnya sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak. Ya, terima Terima kasih kasih, semua. Ya, teman-teman. Dika Koswara. ya.